kami serta sangat-sangat banggakan. Pada kesempatan video konferensi kali ini, saya dengan Ibu Haja Endah akan berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Pada kesempatan ini saya bertindak sebagai moderator. Nama saya Yuliana Peduli SPD. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Julabuta, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Adapun yang bertindak sebagai narasumber ataupun presenter pada kesempatan kali ini, Ibu Haja Endah Cakrawati SPD. Baik, sebelum kita akan mulai kegiatan pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya akan membacakan dulu kurikulum kita dari narasumber kita. Narasumber kita atas nama Haja Endah Ekowati SPD, tempat tugas di SMP Negeri 1 Sekongkang, tempat tanggal lahir Jember 11 Desember 1964. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, mata pelajaran yang diajarkan adalah matematika. Pendidikan terakhir D3 S1 STIP Hanjawati Sewang Mataram. Nama sekolahnya SMP Negeri 1 Sekongkang, Jalan Lingkar Selatan Sekongkang, Sekongkang Bawah. Prestasi dan keberhasilan yang pernah diraih oleh Ibu narasumber kita, yang pertama juara 3 lomba PTK Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2006, finalis penulisan PTK PMPTK Jakarta tahun 2007, juara 3 lomba guru berprestasi SD tingkat Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2008. Juara 1 lomba guru kreatif dan inovatif SMP tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2008. Pembina Olimpiade Matematika SD tingkat nasional di Makassar tahun 2008. Pembina lomba Paisak Matematika SD SMP. Kemudian pembina Olimpiade Matematika SMP tingkat provinsi di Mataram tahun 2007 sampai dengan 2009. Pemakalah Seminar Pendidikan Matematika Tingkat Nasional Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008. Yang berikut pemakalah Seminar Pendidikan Matematika Tingkat Nasional di Universitas Negeri Yogyakarta juga tahun 2009. Pembina Karya Ilmiah Remaja Sekolah Benam sampai dengan 2017. Berikut pembina Olimpiade Matematika SD SMP Sekolah tahun 2006 sampai dengan 2017. Yang berikut pembina Matematika Kuliah SMP Negeri Sekongkang tahun 2017 sampai dengan sekarang. Yang berikut juara 3 lomba guru berprestasi SMP Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018. Berikut lomba PTK DRD sebagai motivator terbaik penelitian dalam lomba DRD 2018. Yang berikut juara 3 lomba guru berprestasi SMP Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019. Juara 1 lomba PTK SMP SMA DRD 2019. Juara guru inspirat tingkat nasional tahun 2019. Finalis lomba PTK guru PAUD TK SD SMP SMA SMK sementara dalam proses ya. Kita doakan semoga beliau akan meraih yang terbaik. Kemudian pengalaman mengajar. Pertama SMP N Babadan Ponorogo tahun 85 sampai dengan 89 bidang fisika. Yang kedua SMPN 21 Surabaya tahun 89 sampai dengan 96 bidang fisika juga. Yang ketiga SMP Khadijah Surabaya tahun 90 sampai 96 bidang fisika. SMP YPDKK Timika Papua tahun 96 sampai dengan 99 bidang matematika. Yang berikut SMP Buim Batu Sumbawa Barat tahun 99 sampai dengan 2017. Dan yang terakhir SMA Negeri 1 Sekongkang Agustus 2017 sampai dengan sekarang bidang matematika. Demikian data dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akan mulai, saya akan membacakan
tata tertib yang harus kita jalani sementara proses video conference kali ini. Yang pertama, peserta diharuskan mematikan semua mikrofon saat bermateri sementara memaparkan materinya. Yang kedua, peserta boleh mengajukan pertanyaan dengan terlebih dahulu menginformasikan ke moderator dengan cara menulis di kolom ataupun menghidupkan mikrofonnya. Yang berikut, peserta dilarang mengajukan pertanyaan yang bersifat menghujat ataupun mencela. Yang berikut, peserta diharapkan dapat mengisi daftar hadir yang akan ditulis pada kolom chat. Ya, demikian peraturan pada saat kita akan melakukan video conference kali ini. Nah, untuk mempersingkat waktu kepada narasumber kita, Ibu Haja Endah Ekwati SPD, kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Juliana. Jadi pada intinya anak-anakku sekalian, hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar. Bangun ruang itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi datar itu akan dijelaskan di kelas 8. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung itu dijelaskan di kelas 9. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya Haja Endah Ekwati dari SMP Negeri 1 Sekongkang KSP NTB sebagai guru akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar untuk kelas 8. Terutama yang akan Ibu tekankan di sini adalah diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Yang sering kita sebut dengan diabirudang. Jadi diabirudang itu adalah kumpulan dari singkatan diagonal bidang, kemudian diagonal ruang, dan bidang diagonal. Bangun ruang sisi datar itu terbagi menjadi dua, yaitu prisma dan limas. Prisma itu memiliki dua alas yang sama, alas atas dan alas bawahnya bentuknya sama. Sedangkan kalau limas itu hanya memiliki satu alas saja dan dia mempunyai puncak. Bangun ruang di sini memiliki beberapa sisi, kemudian ada rusuk dan ada titik sudut. Selain itu, dia juga punya yang disebut dengan diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Selain itu juga bisa dihitung luas alasnya, luas permukaannya, dan volumenya. Nah, Bu Guru hari ini hanya berkonsentrasi pada dua bangun, yaitu bangun kubus dan bangun balok. Kalian sudah pelajari dua bangun ini pada saat di SD dulu, yaitu tentang kubus. Ayo, kubus ini ada berapa sisinya? Ya, ada 6 ya. Kemudian rusuknya ada 12, sedangkan titik sudutnya ada 8. Demikian pula dengan balok. Jadi dua bangun ini memiliki sisi sama, yaitu 6, rusuknya ada 12, dan titik sudutnya ada 8. Nah, inilah yang dimaksud dengan diabirudang. Diabirudang itu pertama adalah diagonal bidang. Jadi diagonal bidang itu dilihat dari satu sisi. Di situ setiap sisinya ada 2. Sehingga kalau sisinya 6, maka 2 kali 6 jumlah diagonal bidangnya untuk kubus adalah 12. Sedangkan diagonal ruang itu adalah HB,
Nah, HB itu ada 4. Jadi diagonal ruangnya ada 4. Sedangkan di bidang diagonal di sini ada 6. Ya, itu jumlah daripada bangun kubus diagonalnya. Nah, ini secara lengkapnya. Jadi diagonal bidang pada kubus itu pada dasarnya bisa kita lihat pada bagian depan dan bagian belakang itu terlihat diagonal bidangnya adalah AC dan DB. Terus bagian belakangnya EG dan HG. HF ya. Kemudian sisi kiri dan sisi kanannya itu bisa kita lihat bahwa diagonalnya adalah AH dan DE. Sedangkan pada bidang sebelah kanannya, sisi bidang kanan, itu diagonal bidangnya adalah BG dan CF. Sedangkan pada bidang atasnya, itu bisa kita lihat pada gambar, yaitu AF dan BE. Itu bidang diagonalnya. Bagian bawahnya bisa kita lihat diagonal bidangnya DG dan CH. Sehingga pada kubus ada 12. Mengerti anak-anak? Ya. Sedangkan diagonal ruang daripada kubus itu bisa kamu lihat. Diagonal pada kubus itu ada 4, yaitu diagonal ruang AG dan diagonal DF. Nah, jadi diagonalnya DF dan AG. Diagonal ruang untuk yang sebelah kanan itu adalah BH dan CE. Ya, jadi CE dan BH itu adalah diagonal ruang. Kemudian kita berinjak pada bidang-bidang diagonal kubus. Jadi kalau kita bicara bidang-bidang diagonal kubus, maka kita bisa menghitung luasnya. Adapun yang dimaksud dengan bidang diagonal kubus itu seperti yang kalian lihat pada gambar, yaitu pada bidang diagonal AFGD. Kemudian bidang diagonal AHGB. Kemudian bidang diagonal ACGE. Bidang diagonal BEHC. Dan bidang diagonal DEFC. Serta bidang diagonal BDHF. Perlu kalian ketahui karena kubus ini memiliki sisi yang sama, maka luas bidang-bidang diagonal kubus itu akan sama besarnya. Nanti kita akan buktikan. Adapun rumus-rumus yang kita gunakan untuk kubus, yaitu kalau kita ingin menghitung volume, kita gunakan rumus S kali S kali S. Sehingga S pangkat 3. Sedangkan luas permukaannya adalah 6 kali S kali S. Sedangkan panjang diagonal bidang itu S akar 2. Jadi sisi tinggal kasih akar 2. Maka ketemulah S akar 2 untuk rumus panjang diagonal bidang. Dan berikutnya panjang diagonal ruang itu dapat kita hitung dengan menggunakan rumus S akar 3. Kenapa? Karena sisinya sama. Ya. Yang terakhir luas bidang diagonalnya adalah S pangkat 2 akar 2. Oke. Ini gurunya kok Ya. Sampai di sini sudah ngerti? Ya, oke. Coba kalian coba ya, kalau misalnya Bu Guru punya sisi 10 untuk satu kubus. Coba, siapa yang bisa menghitung luas permukaannya berapa? Saya. Ya, silakan. Siapa? Sebutkan nama dan jawabannya. Terus Ya, berapa jawabannya? Luas permukaan. Iya, betul, 600. Sekarang berapa panjang diagonal bidangnya? Panjang diagonal bidangnya.
Kalau 10/2. iya 10 akar 2. Siapa ini? Nurul Faidah. Oke, bagus. Berikutnya, berapa luas bidang diagonalnya? Kalau sisinya 10. 100 akar 2, Ibu. Oke, pintar. Nah, itulah tadi rumus-rumus kubus yang sering digunakan untuk pelajaran dia birudang ini. Berikutnya Bu Guru lanjutkan dengan balok. Nah, balok ya. Rumus-rumus balok yang digunakan adalah kalau volume adalah panjang kali lebar kali tinggi atau sering disebut P kali L kali T. Sedangkan luas permukaannya 2 panjang kali lebar ditambah P kali T ditambah L kali T. Sedangkan untuk panjang diagonal bidang itu kita menghitungnya berdasarkan dilihat dari mana? Kalau dia dilihat dari sisi panjang dan lebar, maka rumusnya adalah akar P pangkat 2 ditambah L pangkat 2. Tapi kalau kita melihatnya dari panjang dan tinggi, maka rumusnya untuk mencari panjang diagonal bidang adalah akar P pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Serta kalau kita melihat dari lebar dan tinggi, maka untuk menghitung panjang diagonal bidangnya itu adalah akar L pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Panjang diagonal bidang itu berbeda-beda untuk balok. Jadi berdasarkan dari mana kita menghitungnya. Jadi kalau yang diketahui panjang dan lebar, maka kita menghitungnya menggunakan rumus akar P pangkat 2 plus L pangkat 2. Gitu. Jadi itu tentang panjang diagonal bidang. Sedangkan untuk panjang diagonal ruang, rumusnya adalah akar P pangkat 2 ditambah L pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Jadi luas bidang diagonalnya tergantung dari bidang diagonal yang mana yang kita mau hitung. Gitu. Jadi kalau panjang bidang diagonalnya tidak bisa kita samakan antara yang satu dengan yang lain. Nah, ini contoh soal yaitu tentang diagonal. Berapakah luas diagonal bujur sangkal atau persegi yang rusuknya 10 cm? Tadi sudah dijawab bahwa luas bidang diagonalnya adalah S pangkat 2 akar 2. Jadi 10 kali 10 kali akar 2. Sehingga hasilnya adalah 100 akar 2. Karena akar 2 itu adalah 1,441, maka hasilnya adalah 141,4 cm persegi. Itu untuk soal tentang luas bidang diagonal sebuah kubus. Berikutnya lagi kalau panjang rusuknya 24. Kalau panjang rusuknya 24, maka rumusnya adalah S pangkat 2 akar 2. Nah, jadi 24 kali 24 kali akar 2. Itu bukan 10 kali 10 tapi 24 kali 24. Sehingga hasilnya adalah 814,464. Itu cara menghitung. Jadi kita gunakan seperti itu. Nah, selain yang Bu Guru sebutkan tadi, yaitu kubus dan balok, sebenarnya masih banyak lagi bentuk-bentuk bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar ini memberi namanya berdasarkan alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka memberi namanya adalah prisma tegak segitiga. Kalau prisma itu berbentuk trapesium
alasnya, maka disebut prisma tegak trapesium. Demikian pula kalau misalnya dia berbentuk jajar ginjang alasnya, maka prismanya disebut prisma tegak jajar ginjang. Jadi pemberian namanya itu berdasarkan alasnya bentuknya apa. Demikian pula dengan limas. Limas ini cara memberi namanya juga sama, yaitu dengan memberi nama berdasarkan alasnya. Misalnya limas tegak segitiga. Limas tegak segitiga siku-siku. Limas tegak persegi. Limas tegak jajar ginjang. Kalau alasnya berbentuk jajar ginjang. Nah, demikian apa yang dapat Bu Guru terangkan. Selanjutnya Bu Guru kembalikan ke Bu Yuliana sebagai moderator. Kami persilahkan. Ibu? Oke. Ibu Yuliana. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ya. Halo. Ya, Ibu sudah Ya, selesai. demikianlah pemaparan dari narasumber kita kepada adik-adik apabila yang perlu dipertanyakan ya saya berikan atau kepada Bapak Ibu. Silakan memberikan pertanyaan melalui chat bisa atau bisa juga melalui bertanya langsung dengan cara mengaktifkan mic-nya. Ya, saya persilakan. Halo adik-adik, ada pertanyaan kira-kira dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu tadi, ada yang kurang jelas atau masih perlu diperjelas lagi? Saya persilakan. Halo. Ya. Adik-adik siswa ada yang mau bertanya, nak silakan. Ya, Mauli. Bisa melalui chat atau bisa bertanya langsung. Gak ada pertanyaan ya? Sudah jelas? Ya. Sudah jelas adik-adik? Terima kasih Bu. Jelas. Oke. Jelas semua ya? Aduh. Dari Ibu narasumber tadi memang mudah dipahami ya. Jadi cara penjelasannya bagus sehingga anak-anak begitu cepat menangkap apa yang disampaikan tadi. Kalau dari anak-anak sudah jelas, kira-kira sudah jelas. Halo adik siapa mau bertanya? Ya, silahkan yang bertanya. Tadi mengenai matematika ya. Halo, adik mau bertanya, silakan. Mauli Ramadhani mau bertanya nak, silakan. Ya, silakan Mauli. Pertanyaannya apa nak? Halo. Pertanyaannya apa saya? Udah jelas sih Bu. Oh udah jelas. Yang lain masih ada pertanyaan kira-kira bisa melalui chat atau bisa bertanya langsung sama Ibu narasumber. Halo. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Bu Guru yang bertanya nih. Kalau kubus sisinya 12, berapa luas alasnya? Luas alas, ya. Luas alasnya berapa? Ada pertanyaan dari anak-anak? Ayo. Kalau sisinya 12, berapa luas alasnya? Ayo dicari. Berapa jawabannya? 14 cm persegi. Berapa? 14 cm persegi. 14 cm persegi. Kan sisinya 12. Apa rumusnya luas alas? 12 cm persegi. 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 12 cm persegi.
Ayo dihitung. Berapa? 12 kali 12? 144. Iya, 144. Oke. Kalau begitu berapa panjang diagonal bidangnya? Panjang diagonal. 140. Ya, berapa? 144. Panjang diagonal loh. Panjang diagonal bidang. 12. Iya, 12 akar Nah, karena 2. 12 akar 2. Aduh, anak-anaknya Oke. pintar semua. Iya. Masih ada yang mau bertanya, Nak? Ya, silahkan Sri Dartiningse, San Sri Adiningse. Ada yang ditanyakan, Mauli? Halo. Sri Adiningsih, ada yang mau ditanyakan, Nak? Silakan. Atau Friska, ada yang mau ditanyakan? Silakan lewat chat boleh. Bertanya langsung juga lebih bagus. Halo. Halo. Bagaimana anak-anak? Sudah paham semua? Sudah, Ibu? Sudah. Oke. Gimana Bu, kalau misalnya memang tidak ada, Bu Guru akan saya simpulkan aja Ibu ya. Oke. Ya. Baik, karena berhubung adik-adik sudah paham semua, karena memang tadi penjelasan dari narasumbernya memang mudah dipahami, karena penjelasannya sangat sistematis, sangat bagus, sehingga anak-anak dengan mudah untuk menangkap apa yang disampaikan. Maka kepada narasumber saya persilakan untuk bisa menyimpulkan presensi kita pada kesempatan ini. Pada narasumber saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Yuli. Jadi pada intinya diagonal itu adalah diagonal bidang, kemudian bidang diagonal ruang dan bidang diagonal. Untuk mencari masing-masing, kalian harus menggunakan rumus yang Bu Guru sudah berikan. Adapun untuk lebih lanjutnya, kalian harus selalu latihan. Jadi Bu Guru ulang bahwa diagonal bidang itu ada berapa? 12. Sedangkan diagonal ruangnya untuk kubus dan balok itu ada 4. Diagonal ruangnya ada 4. Sedangkan bidang diagonalnya ada 6. Itu dari yang dapat Bu Guru simpulkan. Jadi selanjutnya nanti akan Bu Guru kasih soal dalam bentuk kuis ya di dalam classroom aja. Oke, demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih saya sampaikan kepada narasumber dan terutama kepada adik-adik siswa yang smart ya. Adik-adik siswa dari Ibu Aisyah ini, dari Ibu Enda ini memang anak-anak yang sangat-sangat mampu memahami apa yang disampaikan. Terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah gabung di room kami. Demikianlah proses presentasi dari Ibu Haja. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli.